sore Kak, kami dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda ingin mewawancarai Kakak terkait usaha produk kerajinan tas rotan. Namun sebelumnya saya persilakan Kakak untuk memperkenalkan nama dan pekerjaannya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anika Kusnaprapuhu. Pekerjaan saya sebagai pengrajin tas rotan dan juga sekaligus pengusaha. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa saja target pemasaran dari produk Kakak ini? Oke, target pemasaran kita itu yang pertama itu dari wisatawan yang datang ke Desa Budaya Pampang ya. Jadi kita memang memfokuskan untuk benar-benar memperkenalkan tas rotan ini kepada wisatawan di Desa Pampang. Selanjutnya, bagaimana cara Kakak mempromosikan produk tas rotan ini? Untuk mempromosikan tas rotan ini sendiri, kita menggunakan metode yang dimana pembeli itu dapat melihat secara langsung di tempat produksi kita. Jadi kita memang membuka tempat produksi kita itu untuk dilihat oleh konsumen kita agar juga terjadinya kepercayaan konsumen untuk kita. Jadinya pertama seperti itu, dan juga kita menyediakan via online. Kira-kira berapa modal yang Kakak perlukan untuk menghasilkan satu tas rotan ini? Untuk modal sendiri itu sebenarnya kita tidak bisa mematokkan harga, cuman dari ukuran dan dari kualitas serta bahan-bahan yang kita pakai dan tingkat kesulitannya itu yang membuat kita tuh menentukan harga. Dan juga untuk modal sendiri saya menggunakan perhitungan itu sekitar 200 sampai 300-an untuk modal tas rotan ini. Selanjutnya, apa yang menjadi kelebihan dari produk tas rotan Kakak ini? Untuk kelebihannya ya Kak ya. Oke, untuk kelebihannya itu sendiri itu kita lihat dari keestetikannya. Jadi itu benar-benar kita berusaha untuk membuat tas ini tuh kelihatan lebih indah, agar tas ini nanti tuh dapat diperkenalkan bukan hanya di wilayah-wilayah Kalimantan saja, bahkan untuk di Desa Pampang saja, tetapi juga bisa disebarluaskan di daerah Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi kita benar-benar mau tuh kualitas tas kita itu dilihat dari keindahannya juga dan sekaligus juga kegunaannya. Jadinya kita memang memberikan hak untuk konsumen untuk melihat ukuran-ukuran yang dia perlukan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah dalam pembuatan tas ini Kakak membutuhkan karyawan? Untuk sejauh ini dalam pembuatan tas rotan ini saya kayaknya hanya memerlukan beberapa tenaga, sekitar 4 orang saja, karena juga masih dalam tahap untuk memperluas, jadi saya tidak terlalu banyak mengambil karyawan. Terus bagaimana cara Kakak menjaga hubungan Kakak dengan para pelanggan? Menjaga hubungan dengan pelanggan ya. Oke, kalau dari saya sendiri itu pertama ramah ya kepada pelanggan yang ada, itu sikap. Jadi mengutamakan dulu sikapnya. Terus juga pertama kita melihat juga keunggulan dalam tas rotan ini. Jadi selain kita menjaga sikap kepada konsumen, kita juga harus melihat kualitas yang kita jual ini seperti apa. Jadi agar si konsumen yang membeli pun tidak merasa kecewa akan yang dia beli. Terus apakah Kakak memiliki pendapat selain dari pengrajin tas rotan ini? Pendapatan lain sih ya. Pendapatan lain sih ada, cuma saya lagi benar-benar memfokuskan pada kerajinan ini saja. Terus bagaimana cara Kakak membuat tas rotan ini? Oke, untuk cara pembuatan tas rotan ini, pertama kita ada pemilihan motif dulu, karena motif ini kan benar-benar yang diperlukan juga untuk keindahan dari tas rotan ini. Jadi setelah kita pemilihan motif, kita juga akan lanjut ke penganyamannya, dan setelah itu kita juga memilih kualitas dari bahan-bahan yang kita pakai, seperti contohnya pemegang ini ya, tasnya. Jadi kita benar-benar memilih sebuah bahan tuh yang benar-benar kokoh, yang tidak gampang rusak juga gitu di tangan konsumen. Jadi ya mungkin itulah secara singkatnya lah. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi keunggulan dalam produk ini? Oke, untuk keunggulannya sendiri Kak, karena yang kita tahu bahwa tas rotan ini juga menjadi ciri khas di suku Dayak, sehingga itu menjadi suatu ciri khas kami. Dan juga produk ini dapat kita lihat bahwa motif-motifnya itu bermacam-macam, sehingga ini tuh membuat dia menjadi unggul, karena
dari selain motif yang unik juga berlaku untuk orang yang menyukai barang-barang kuku unik gitu loh. Jadinya ini menjadi keunggulannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa kelemahan dalam menjual produk ini? Oke, untuk kelemahannya sendiri, yang pertama karena ini adalah berasal dari rotan, yang itu secara ada di alam ya Kak. Cuman ada suatu ketakutan yang dimana saat nanti bahan baku kita yang itu rotan itu akan habis gitu dan akan digantikan dengan produk-produk tas lain seperti yang gampang gitu Kak untuk dijumpai bahan-bahannya seperti poliestetis, kanvas, dan plastik gitu Kak. Jadi mungkin itu yang menjadi suatu kelemahan dari produk ini juga karena bahan-bahan ini tidak mudah untuk didapatkan. Baik, apa peluang dalam menjual produk ini? Oke, untuk peluang sendiri sebenarnya tas lokal ini sebenarnya kita juga lagi menargetkan untuk menembus ke industri yang ada di Indonesia. Jadi karena kita dapat melihat bahwa peluang yang kita lihat adalah seperti orang di luar negeri akan menyukai tas-tas yang seperti yang unik ya gitu. Jadi mungkin ini yang menjadi peluang kita untuk juga pengrajin-pengrajin yang lain untuk bisa menembus ke luar negeri lah gitu Kak, agar barang-barang yang kita produksi ini bisa terjual. Apa ancaman dalam menjual produk ini? Oke, untuk ancamannya sendiri yang pertama kekuatan bersaing ya Kak. Jadi tas ini tuh bukan juga akan unggul selamanya, tapi mungkin akan ada bersaing dengan produk-produk lain yang mungkin juga jauh lebih unik dan berbeda gitu. Jadi itulah yang menjadi ancaman kita bahwa produk kita ini bakal bergantinya zaman akan tergerus gitu, akan melemah. Baik Kak, mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih telah bersedia diwawancarai. Apa ancaman dalam menjual produk ini? Oke, untuk ancamannya sendiri yang pertama kekuatan bersaing ya Kak. Jadi tas ini tuh bukan juga akan unggul selamanya, tapi mungkin akan ada bersaing dengan produk-produk lain yang mungkin juga jauh lebih unik dan berbeda gitu. Jadi itulah yang menjadi ancaman kita bahwa produk kita ini bakal bergantinya zaman akan tergerus gitu, akan melemah. Baik Kak, mungkin itu saja wawancara dari kami. Terima kasih telah bersedia diwawancarai. Baik, sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.